Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sesi yang pertama telah kita lalui, yaitu daripada 5 nikmat yang akan kita dapatkan dengan bertakarruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah nikmat khusyuk, kenikmatan di dalam khusyuk ketika berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berzikir kepada Allah dengan khusyuk, maka kita akan merasakan kenikmatan. Kenikmatan yang kita rasakan itu adalah kenikmatan yang kita rasakan dengan iman ini. Insya Allah kita akan teruskan kepada nikmat yang kedua dalam bertakarruf kepada Allah, yaitu nikmat tenang dalam munajat. Tadi khusyuk dalam berzikir kepada Allah. Sekarang pula tenang dalam munajat. Apa makna munajat ini? Munajat maknanya menyeru Allah, memanggil Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, seakan-akan bercakap dengan Allah, seakan-akan bercakap dengan Allah. Kalau disebut seakan-akan bercakap dengan Allah, berarti Allah itu terasa jauh atau terasa dekat? Terasa dekat, seakan-akan bercakap dengan Allah. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Nabi, Aba'idun Rabbuna falunadihi am qaribun falunadihi. Apakah Rabb kita itu, Tuhan kita itu jauh, kemudian kita menyerunya, atau Allah itu dekat sehingga kita bermunajat kepadanya? Jadi perkataan munajat itu adalah perkataan yang berkaitan dengan dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala dari kehidupan hamba. Jadi terasa Allah itu dekat, maka kita pun bermunajat. Biasanya bila Allah itu terasa dekat sekali dengan kita, di saat kita jauh daripada selain Allah, di saat kita terus menjauh dari selain Allah, di saat kita meninggalkan selain Allah, dan yang menyibukkan kita adalah zikir, ingatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, di saat kita menjauh daripada selain Allah, maka kita akan mendekat kepada Allah. Bila masanya, biasanya masanya adalah di sepertiga malam yang terakhir. Di saat semua orang tidur, kita biasanya bersama dengan ahli keluarga kita, sama-sama bangun di siang hari. Tapi mereka sudah tidur. Pada masa itu kita bangun, kemudian kita beribadah kepada Allah. Kita sudah tidak lagi bersama keluarga, dan pada masa itu kita bersama dengan Allah. Nah, di sepertiga malam yang terakhir itu kita bermunajat kepada Allah. Jadi makna munajat adalah memohon kepada Allah yang Allah itu terasa dekat dalam hidup kita. Untuk memudahkan pembahasan, kita berikan satu contoh.
Apabila tidak cukup, nanti kita tambahkan satu lagi contoh. Kalau tidak juga cukup, kita tambahkan satu lagi contoh. Satu contoh yaitu Nabi Zakaria alaihi salam yang bermunajat kepada Allah. Nabi Zakaria, ramai di antara kita ini sudah mengenal siapa itu Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria adalah nabi yang mengasuh Maryam. Siapa Maryam? Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam, anak kepada Imran. Maryam dinazarkan oleh bundanya sehingga berdiam di Baitul Maqdis, berada di dalam mihrab. Nah, yang menjaga Maryam ini adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini sudah tumbuh uban di kepala. Kalau sudah tumbuh uban di kepala masih muda atau sudah tua? Pasti. Kalau disebut tumbuh uban di kepala, ini sudah tua. Kemudian istri beliau pula adalah wanita yang mandul. Kalau disebut mandul, tak boleh melahirkan anak. Kalau boleh melahirkan anak, itu namanya tak mandul. Beliau tua, istri pula mandul. Maka berharaplah Nabi Zakaria, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan anak. Karena seorang nabi berharap apabila dakwahnya itu tidak terputus dengan kematiannya. Dakwah yang ia usahakan itu terus berterusan. Apabila beliau meninggal dunia, anak beliau lah yang akan meneruskan. Tapi beliau tak kunjung juga diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bermohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberi anak. Maka beliau pun bermunajat kepada Allah. Bermunajat. Ini kita dapatkan umpamanya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-38. Surah Ali Imran ayat yang ke-38. Hunalika, di sana di mana? Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Hunalika, di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbah, kepada Rabbnya. Kalau disebut Rabb bermakna Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan manusia daripada tidak ada menjadi ada, yang mengatur hidup manusia. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah supaya diberi anak. Maka Nabi Zakaria pun bermunajat kepada Allah. Qala, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, habli min ladunka, berikanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu. Ladunka, laduniyah. Laduniyah ini ladun ini langsung daripada sisimu. Ada istilah dapat ilmu laduni. Berarti kalau dapat ilmu laduni ini berarti tanpa belajar. Ini kita duduk, mendengar, kita gunakan akal pikiran. Ini namanya ilmu kasbi, ilmu yang kita dapatkan dengan usaha. Ada orang yang tidak dengan berusaha, langsung saja Allah berikan ilmu kepadanya. Ilmu langsung itu disebut ilmu laduni. Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku anak. Yang pemberian itu adalah pemberian langsung daripada sisimu. Kerana kalau lihat kepada hamba ini dah tua, sudah beruban rambut di kepala. Kemudian istri hamba pula mandul, tak boleh melahirkan.
seperti inilah keadaan hamba. Kalau ikut hukum sebab akibat, tak akan mungkin hamba dapat anak. Tetapi ya Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, berikanlah kepadaku. Wahaba, yahabu. Ini maknanya adalah pemberian yang sebenarnya orang yang menerima itu tak berhak sebenarnya. Hibah. Umpamanya anak angkat dapat hibah daripada bapa angkat. Anak angkat ini berhak untuk mendapatkan warisan? Tak berhak. Anak kandung yang berhak mendapat warisan. Anak angkat tak berhak. Tapi boleh dapat ke tidak anak angkat itu harta daripada bapa angkatnya? Boleh, apabila bapa angkat itu memberikan pemberian melalui jalan hibah. Maka Nabi Zakaria berdoa dengan menggunakan kata hibah. Ya Allah, hibahkanlah kepadaku anak, kerana sebenarnya aku ini tak berhak untuk dapat anak, kerana aku sudah tua, istriku pula mandul. Tetapi Engkau ya Allah adalah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka berikanlah kepada hamba anak daripada sisimu, min ladunka. Ini Nabi Zakaria ini bercakap dengan Allah, kerana Allah itu terasa dekat. Maka Nabi Zakaria ini bermunajat. Allah boleh beri anak meskipun Nabi Zakaria sudah tua? Boleh. Jangankan tua, Maryam tidak ada disentuh oleh lelaki, dapat anak juga, tanpa disentuh oleh lelaki. Maryam mengandung, melahirkan anak. Apa sebab? Sebab Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Nabi Isa lahir tanpa ayah, dilahirkan oleh mak, tanpa maknya disentuh oleh lelaki manapun, kerana adalah kuasa Allah. Lebih hebat lagi Nabi Adam alaihi salam tidak dilahirkan pun, tidak ada ayah, tidak ada mak, tapi tercipta juga. Bagaimana boleh jadi? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha berkuasa. Dengan kuasanya itu terciptalah Nabi Adam. Dengan kuasanya lahirlah Nabi Isa tanpa ayah. Itu pula lah yang dipahami oleh Nabi Zakaria. Ya Allah, meskipun hamba sudah tua dan istri hamba mandul, habli min ladunka, hibahkanlah kepadaku daripada sisimu zurriyatan thayyibah, zurriyat, keturunan thayyibah yang baik. Ini yang diminta oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Innaka, sesungguhnya engkau. Ini ada kata innaka, sesungguhnya engkau. Kalau disebut sesungguhnya engkau biasanya yang diajak bercakap. Engkau, sesungguhnya engkau ya Allah. Nabi Zakaria seakan-akan bercakap dengan Allah. Inilah yang kita sebut sebagai munajat. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, sami'ud du'a, Maha mendengarkan doa. Ujung ayat ini, ujung doa ini, Maha mendengarkan doa, bermakna engkau tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berdoa kepadamu ya Allah. Engkau dengarkan dan engkau Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka apabila engkau memperkenankan doa hamba, tak ada yang tidak akan berlaku. Semua yang engkau kehendaki akan berlaku. Maka ya Allah, berkehendaklah seperti apa yang aku kehendaki. Ini namanya bermunajat kepada Allah. Allah Maha mendengar. Bila kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam dalam bermunajat diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-89.
Seperti apa Nabi Zakaria berdoa? Dalam bermunajat itu seperti apa Nabi Zakaria? Dan ini boleh juga kita contoh, karena pasti kita juga punya hajat. Nabi Zakaria memiliki hajat, inginkan anak. Kita pula juga punya hajat. Apa hajat kita sekarang? Kita hajat kita, mudah-mudahan saudara kita dimanapun berada ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita di Rohingya, Myanmar, saudara kita di Mesir, saudara kita di Palestina, saudara kita di Suriah. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga hadir masyayikh dari negeri-negeri kita yang tercinta. Ada syekh daripada Mesir, ada juga syekh daripada Suriah, dari Damsyik datang bersama kita hadir sekali dalam ini. Alhamdulillah. Kita pun bermunajat kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui tentang keadaan kami pada hari ini. Kami ditindas ya Allah, kami dianiaya. Keadaan kami pula seperti ini ya Allah, berpecah belah. Masing-masing kami berbangga dengan diri masing-masing, dengan kelompok masing-masing, dengan negeri masing-masing ya Allah. Keadaan kami lemah, sementara musuh kami menindas kami. Ya Engkau Maha Pengasih dari sekalian yang pengasih. Allahumma ansurna ya Allah. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami ya Allah. Ini namanya munajat. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana fi Yaman. Allahumma ansur ikhwanana fi Masr. Allahumma ansur ikhwanana fi Myanmar wa fi Filipina. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Kita menyeru Allah seakan-akan kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan hati kita dalam bermunajat itu tenang. Apa sebab tenang? Sebab ketika kita bersama dengan Allah, meskipun keadaan kita itu tertindas, teraniaya, tapi hati kita tenang. Apa sebab? Sebab kita sudah memohon kepada yang Maha Berkuasa untuk menyelesaikannya. Ada lagi yang tertinggal di hati kita, ada lagi sudah diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka Nabi Zakaria pun dalam menyeru Allah, menyerunya dengan idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria menyerunya dengan menerangkan tentang dirinya. Sebenarnya tentang dirinya pun sudah dipahami oleh Allah. Nabi Zakaria menceritakannya. Idnada rabbahu, ketika Nabi Zakaria menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbnya, Rabbi wahai Tuhanku, la tadharni, jangan anggap tinggalkan aku farda, seorang sendiri. Kalau Engkau tidak berikan anak keturunan, meninggal aku, habislah sudah ya Allah. Berhenti perjuangan ini, berakhir sampai di sini dakwah ini. Maka ya Allah, berikanlah kepadaku anak ahli waris yang akan meneruskan perjuanganku. Wa anta, perkataan anta ini engkau, seakan-akan Nabi Zakaria itu bercakap dengan Allah. Biasanya kalau bercakap jauh atau dekat? Dekat. Inilah yang mesti kita rasakan ketika kita bersama dengan Allah. Rasa kedekatan dengan Allah yang membuat kita ini bermunajat dengan Allah. Kemudian Allah mendengarkan, tak perlu bersuara keras-keras memanggil Allah. Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad, apabila hamba-Ku hamba Allah bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan aku dekat dengan hamba-Ku itu. Dengan siapa Allah dekat? Dengan hamba Allah. Kalau bukan hamba Allah, Allah tak dekat dengan hamba tersebut. Andai kan kita ini adalah hamba-hamba Allah, Allah dekat dengan kita. Apabila dekat dengan kita, kemudian kita berdoa kepadanya, ujibu da'watad da'i
Idza ja'an, aku akan memperkenankan doa hambaku itu apabila dia berdoa kepadaku, apapun doanya. Doa minta anak, akan kuberikan anak kepadanya. Apa doa kita lagi? Doa minta pasangan hidup, Allah akan berikan. Satu lagi, bukan. Maksudnya yang belum dapat pasangan hidup. Ingin hutang dilunaskan, ditunaikan, Allah akan tunaikan. Dalam keadaan miskin, Allah akan kaya. Dalam keadaan lemah, Allah akan kuatkan. Dalam keadaan sedih, Allah akan gembirakan. Difitnah dan didengki, Allah akan jaga, akan pelihara. Silakan lihat kisah-kisah para masalah. Terlalu banyak. Tinggal lagi bangunkan keyakinan. Wa anta, dan engkau ya Allah khairul warithin, adalah sebaik-baik yang memberikan waris kepada doa Nabi Zakaria diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-90. Berikutnya tadi surah Al-Anbiya ayat yang ke-89. Sekarang pula surah Al-Anbiya ayat yang ke-90. Langsung selesai saja Nabi Zakaria berdoa, langsung fastajabna. Fa yang ada di pangkal ayat ini, ada fa di sini. Ulama tafsir menyebutkan fa ini menerangkan bahwasanya selesai saja Nabi Zakaria berdoa, doa itu pun terus dikabulkan. Bukan menunggu waktu yang lama, terus diistijabah oleh Allah, diperkenankan oleh Allah. Fastajabna lahu, maka kami pun mengabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya. Dapat anak. Tadi kita sebutkan Nabi Zakaria sudah tua. Istri Nabi Zakaria mandul. Kalau sudah seperti itu keadaan, boleh dapat anak? Kalau ikut hukum sebab akibat, tak boleh lagi dapat anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, bukan di atas hukum sebab akibat itu saja perjalanan hidup di dunia ini. Perjalanan hidup di dunia ini juga dijalankan dengan kuasa mutlak yang ada pada Allah. Nah, memahami kuasa mutlak inilah yang membuat kita menjadi tenang dalam bermunajat. Tajuk kita adalah tenang dalam bermunajat. Apapun yang kita minta, tak perlu risau, tak perlu gelisah. Ini yang berlaku tidak ya? Ini yang saya minta ini nampaknya mustahil ini, susah ini, berat ini. Tak ada yang mustahil dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Kamu dapat anak, wahai Zakaria, dapat anak. Meskipun sudah tua, meskipun istri Nabi Zakaria mandul. Lihat lanjutan ayat. Wa aslahna lahu, dan kami perbaiki baginya zaujahu, istrinya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Tadi mandul boleh mengandung? Tak boleh. Tapi Allah jadikan istri itu boleh mengandung. Aslahna, kami perbaiki sehingga boleh mengandung. Kalau pada hari ini kan ada pembedahan yang membuat istri boleh mengandung kerana mungkin tak tahulah bagaimana keadaan rahimnya sehingga tidak boleh mengandung. Kemudian buat pembedahan, barulah boleh mengandung. Itu yang memperbaiki dokter manusia. Tetapi Nabi Zakaria yang memperbaikinya adalah, yang memperbaiki istrinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa aslahna, nah di sini adalah Allah. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung, boleh mengandung.
mudah sekali bagi Allah. Yang mandul, yang tak boleh melahirkan, jadi boleh mengandung dan melahirkan. Tetapi ada lanjutan ayat yang mesti juga diingat. Innahum, sebabnya mereka siapa? Nabi Zakaria dan istrinya. Kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera melakukan kebaikan. Bersegera. Kalau disebut bersegera, bukan menanti-nanti melakukan kebaikan. Nantilah umur 50, 60 lah. Oh tidak. Nantilah di bulan Ramadan baru aku lahir, baru mau melakukan kebaikan. Oh tidak. Bersegera. Sekarang boleh buat, sekarang melakukannya. Mereka kerana bersegera melakukan kebaikan, maka Allah pula bersegera memberikan balasannya. Wa yad'una, dan mereka itu menyeru kami, bermunajat kepada kami, memohon kepada kami, raghaban wa rahaban. Raghaban dengan penuh pengharapan, wa rahaban takut apabila tidak diberi anak, harap apabila Allah memberikan anak. Jadi ada ketergantungan dengan Allah. Karena kalau disebut harap, bergantung kepada Allah yang akan memberi. Takut, bergantung juga kepada Allah. Andaikan tidak diberi, siapa lagi yang akan boleh memberi? Ini keadaan Nabi Zakaria ketika bermunajat, yaitu sepenuh hati bergantung kepada Allah. Wa kanu lana, dan adalah mereka itu, siapa mereka? Nabi Zakaria dan juga istrinya, lana, kepada kami, khashi'in, khusyuk. Nah, tentang khusyuk ini sudah kita kaji lagi, yaitu khusyuk dalam berzikir. Nikmat di dalam berzikir. Kerana keimanan kepada Allah, kerana keyakinan kepada Allah, sehingga selain Allah jadi terpinggir. Bergantung hanya kepada Allah sepenuhnya. Disebabkan kerana ilmu yang ada di dalam dada. Ilmu itu yang mendatangkan rasa takut. Nabi Zakaria alaihissalam berilmu, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anak. Takut apabila Allah yang memberi tidak memberi. Ya Allah, berikanlah kepada hamba anak, sebab hamba ini sudah tua. Kemudian apabila Engkau tidak berikan anak kepada hamba, siapa yang akan meneruskan perjuangan menyampaikan kebenaran ini? Ya Allah, berikanlah kepada hamba anak, bermunajat kepada Allah dengan khusyuk, tapi hati dalam tenang. Apa sebab? Sebab telah menyampaikan kepada yang maha berkuasa. Kalau menyampaikannya kepada yang kuasanya terhad, ini boleh buat ketika ini risau, gelisah. Tetapi kalau menyampaikannya kepada Allah yang maha berkuasa, Allah boleh buat apa saja. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Sambil mendengar pengajian ini, sambil kita mengingat apa yang selalu kita hajatkan di dalam doa, apa yang selalu kita minta dalam doa, atau dengan bahasa lain, apa hajat kita yang masih belum lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apa masalah kita sekarang ini, ujian apa yang sedang menimpa kita, musibah apa yang memberatkan kita sekarang dalam menjalani hidup. Maka bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini hamba-Mu ya Allah, yang tak punya kuasa apa-apa. Engkau yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Hamba tak boleh nak sembuhkan penyakit hamba ini. Penyakit hamba ini sembuh ya Allah. Dokter kata penyakit hamba ini akan terus merebak ke seluruh tubuh hamba. Dalam masa 3 bulan ini, kata dokter, hamba ini akan apa?
Kata dokter, dalam 3 bulan ni hamba akan mati ya Allah. Kata dokter. Tapi engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Semua boleh engkau lakukan ya Allah. Apabila engkau yang menetapkan penyakit, engkau pula lah yang akan mengangkatnya. Apabila engkau mengangkatnya, penyakit apapun bentuk dan jenis penyakit tersebut, sedahsyat apapun penyakit tersebut, seteruk apapun penyakit tersebut, engkau boleh mengangkatnya ya Allah. Anta syafi, anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Engkau lah penyembuh ya Allah. Engkau yang menetapkan penyakit, engkau pula lah yang akan mengangkatnya. Angkatlah penyakit dari hamba ya Allah. Dokter kata penyakit hambanya teruk sekali ya Allah. 3 bulan lagi hamba akan mati katanya. Tetapi ya Allah, apabila engkau menghendaki hidup. Apabila engkau menghendaki penyakit hamba terangkat. Kerana engkau ya Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Hamba bergantung sepenuhnya kepadamu yang maha berkuasa ya Allah. Dalam munajat tenang hati. Apa sebab? Sebab kita bermunajat kepada yang boleh melakukan apa. Bagaimana keadaan Nabi Ayub dahulu? Mungkin tak ada yang boleh menyamakan penyakitnya dengan Nabi Ayub alaihissalam. Karena penyakit Nabi Ayub sangat dahsyat sekali, membusuk seluruh tubuhnya. Sehingga anak-anaknya pun tak suka lagi kepadanya. Jangankan manusia, orang banyak, tapi anaknya pun tak suka. Akhirnya terus diasingkan. Kemudian Nabi Ayub pun bermunajat kepada Allah. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ini ya Allah telah disentuh oleh penyakit. Wa anta dan engkau ya Allah. Engkau bermakna bermunajat, karena menggunakan kata anta, engkau ya Allah. Seakan-akan Nabi Ayub bercakap dengan Allah. Wa anta dan engkau ya Allah arhamur rahimin, maha pengasih dari sekalian yang pengasih. Sembuhkanlah penyakit hamba ya Allah. Sembuh penyakit Nabi Ayub? Sembuh. Maka tidak ada alasan untuk berputus asa. Hanya orang yang tidak beriman saja yang akan berputus asa. Allah melarang, la tai'asu min rauhillah. Jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah. Karena hanya orang-orang kafir yang berputus asa daripada rahmat Allah. Tenang, tak ada putus asa. Apa masalahnya sekarang? Apa masalah? Tak ada masalah? Tak ada, alhamdulillah. Tetapi jangan kira selama-lamanya tak ada masalah. Tak tahu kita, entah besok, entah 2-3 bulan lagi, setiap kita ini pasti akan diuji oleh Allah dengan masalah-masalah. Ada masalah kesehatan badan, ada masalah kekayaan, ada masalah adik keluarga, anak lah, pasangan hidup lah, macam-macam masalah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum